Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Tamar Putri Hasono dengan NIM 054, Devi Laras dengan NIM 116, dan Aulia Endah dengan NIM 119. Kami akan mempresentasikan tentang analisis risiko laporan keuangan syariah. Pembahasan pertama ialah analisis sumber rasio. Rasio ialah suatu angka yang dibandingkan dengan angka lainnya. Sedangkan rasio keuangan ialah salah satu alat untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Rasio likuiditas, menurut peraturan bank, ialah risiko bank akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban bank yang telah jatuh tempo. Berikutnya adalah sumber-sumber risiko. Yang pertama itu ada internasional, yang kedua domestik, yang ketiga industri, dan yang terakhir adalah perusahaan. Internasional itu meliputi ketidakstabilan pemerintah lokal, ketidakstabilan kebijakan pemerintah setempat, risiko perubahan kurs mata uang, dan yang terakhir resesi dunia. Yang kedua domestik, meliputi resesi, inflasi atau deflasi, perubahan tingkat bunga, perubahan demografis, perubahan kebijakan dalam negeri, dan perubahan politik dalam negeri. Selanjutnya adalah industri, meliputi perubahan teknologi, persaingan, perubahan kekuatan tawar-menawar dalam industri, dan yang terakhir adalah perubahan pemerintah yang berkaitan dengan industri. Yang terakhir adalah perusahaan, meliputi perubahan manajemen, perubahan strategi, risiko terkena bencana, dan yang terakhir, risiko terkena tuntutan hukum. Selanjutnya adalah kegiatan perusahaan dan aliran kas. Yang pertama, kegiatan perusahaan yaitu operasi. Kemampuan perusahaan menghasilkan kas melalui operasi yaitu profitabilitas perusahaan, kebutuhan yang menggunakan kas dalam operasi yaitu kebutuhan modal kerja, dan analisis yang digunakan dalam operasi adalah likuiditas jangka pendek. Selanjutnya ada investasi. Kemampuan perusahaan menghasilkan kas dalam investasi itu penjualan aset perusahaan. Kebutuhan yang menggunakan kas dalam investasi adalah kebutuhan investasi pada aktiva baru, dan analisis yang digunakan dalam investasi adalah likuiditas jangka panjang. Dan yang terakhir adalah pendanaan. Kemampuan perusahaan menghasilkan kas melalui pendanaan yaitu kapasitas meminjam. Kebutuhan yang menggunakan kas dalam pendanaan adalah membayar hutang dengan bunga dan kewajiban lainnya. Analisis yang digunakan dalam pendanaan adalah likuiditas jangka panjang. Selanjutnya adalah rasio likuiditas jangka pendek. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut likuid. Sedangkan jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut illiquid. Rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai risiko likuiditas jangka pendek adalah rasio lancar, yaitu instrumen untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio lancar, maka semakin likuid suatu perusahaan dan sebaliknya. Rasio lancar dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Rumus rasio lancar adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar. Contohnya, suatu perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 10 juta rupiah dan kewajiban lancar sebesar 5 juta rupiah. Jadi, current rasio perusahaan adalah 2. Selanjutnya, rasio cepat, yaitu instrumen untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio cepat, maka semakin likuid suatu perusahaan dan sebaliknya. Persediaan dikeluarkan karena dianggap sebagai aktiva lancar yang paling tidak likuid. Secara umum, informasi dari rasio cepat akan sama searah dengan informasi dari rasio lancar. Rumus dari rasio cepat, aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Misalnya, perusahaan Maju Jaya memiliki aktiva lancar 20 juta, inventaris 2 juta, dan kewajiban lancar 6 juta. Maka rasio cepatnya adalah 20 juta dikurangi 2 juta dibagi 6 juta sama dengan 3. Selanjutnya, rasio aktiva kas operasional terhadap hutang lancar. Rasio ini menunjukkan sejauh mana kas yang dihasilkan dari operasi
dapat menutupi kewajiban lancar perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah risiko yang dihadapi perusahaan. Rumus dari cash ratio yaitu kas ditambah surat berharga dibagi utang lancar. Misalnya, suatu perusahaan memiliki kas senilai 5 juta, surat berharga senilai 3 juta, dan kewajiban lancar sebesar 5 juta, maka kas rasionya adalah 5 juta ditambah 3 juta dibagi 5 juta, sama dengan 6,1. Selanjutnya, rasio aktivitas modal kerja. Rasio aktivitas modal kerja menghitung seberapa cepat modal kerja berputar, atau menghitung seberapa lama dana tertanam di modal kerja. Beberapa rasio antara lain rata-rata umur piutang, rata-rata umur persediaan, dan rata-rata umur hutang. Yang selanjutnya ada rasio likuiditas jangka panjang. Rasio likuiditas jangka panjang adalah ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Ketika perusahaan tersebut gagal memenuhi kebutuhan jangka panjangnya, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung rasio likuiditas jangka panjang. Yang pertama ada rasio utang atau debt ratio. Rasio utang digunakan untuk mengukur besarnya utang jangka panjang dalam struktur modal suatu perusahaan. Berikut terdapat beberapa variasi dalam perhitungan rasio utang jangka panjang. Yang pertama, rasio utang jangka panjang. Rumus dari rasio utang jangka panjang adalah utang jangka panjang dibagi utang jangka panjang ditambah modal saham. Misalnya, suatu perusahaan memiliki utang jangka panjang sebanyak 300 miliar. Modal saham yang dimiliki sebesar 900 miliar. Maka, rasio utang jangka panjang adalah 300 miliar dibagi 300 miliar ditambah 900 miliar. Hasilnya 0,25 atau 25%. Yang kedua ada rasio utang modal saham, yaitu suatu rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Rumus dari rasio utang modal saham adalah utang jangka panjang dibagi dengan modal saham. Misalnya, suatu perusahaan memiliki utang jangka panjang sebanyak 300 miliar. Modal saham yang dimiliki sebesar 900 miliar. Maka rasio utang modal adalah 300 miliar dibagi 900 miliar sama dengan 0,33 atau 33%. Yang ketiga ada rasio utang jangka panjang total aset. Rumusnya adalah utang jangka panjang dibagi total aset. Misalnya, suatu perusahaan memiliki utang jangka panjang sebanyak 300 miliar. Total aset yang dimiliki sebesar 2.500 miliar atau 2,5 triliun. Maka rasio utang jangka panjang total aset adalah 300 dibagi 2.500 sama dengan 0,12 atau 12%. Yang keempat ada rasio total utang total aset. Rumusnya adalah total utang dibagi dengan total aset. Total utang di sini berarti adalah seluruh utang, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Sedangkan total aset berarti total keseluruhan aset, baik aset jangka pendek maupun aset jangka panjang. Misalnya, suatu perusahaan memiliki total utang sebanyak 700 miliar. Total aset yang dimiliki sebesar 2.500 miliar atau 2,5 triliun. Maka rasio total utang total aset adalah 700 dibagi 2.500 sama dengan 0,28 atau 28%. Setelah rasio utang, rasio yang kedua adalah rasio interest coverage atau kemampuan membayar bunga. Adalah rasio hutang dan profitabilitas yang digunakan untuk menentukan seberapa mudah suatu perusahaan dapat membayar bunga pinjamannya. ICR menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayarkan bunganya. Rumusnya adalah laba bersih ditambah biaya bunga ditambah pajak penghasilan dibagi biaya bunga. Misalnya diketahui laba bersih 360 miliar, beban pajak 140 miliar, dan beban bunga 331 miliar.
Maka 360 ditambah 331 ditambah 140 adalah 831 dibagi dengan 331 yang hasilnya adalah 2,5%. Yang selanjutnya ada rasio aliran kas operasional terhadap total utang. Rasio ini menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari kegiatan operasi untuk menutupi atau memenuhi seluruh kewajibannya. Rumusnya adalah aliran kas dari operasi kas dibagi dengan rata-rata total utang. Misalkan perusahaan A besarnya aliran kas dari operasi kas adalah 29.588.060 dan besaran total utang adalah 393.778.518. Maka 29.588.060 dibagi 393.778.518 adalah 0,075 atau 7,5%. Yang terakhir ada rasio aliran kas terhadap pengeluaran modal. Rasio ini menunjukkan seberapa besar penggunaan arus kas operasi yang dihasilkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran modal. Kelebihan kas tersebut bisa dipakai untuk membayar hutang dengan bunganya. Rumusnya adalah aliran kas dari operasi dibagi pengeluaran modal. Misalnya, perusahaan A besarnya aliran kas dari operasi kas adalah 37.289.083 dan pengeluaran modal sebesar 36.365.403. Maka besaran rasio aliran kas terhadap pengeluaran modal adalah 37.289.083 dibagi 36.365.403 sama dengan 1,02.